Nah, kemudian juga lebih jauh dari itu, hari ini ya, anggota kami sudah banyak yang terdampak daripada Undang-Undang 11 tahun 2020. Kita akan dengarkan dulu beberapa pandangan. Di sini hadir Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang tersebar di 24 provinsi, beranggotakan lebih dari hampir 300.000 orang pekerja di industri elektronik, industri logam dasar, baja, otomotif, ya, dan industri-industri lainnya, perkebunan. Bung Riden ini biasa saya memanggil adalah salah satu orang yang juga mengajukan gugatan uji formil ya terhadap MK, terhadap Undang-Undang Nomor Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dengan kuasa hukum Said Salahuddin. Kita dengar 5-7 menit pandangan Bung Riden berkenaan dengan Omnibus Law ini dan mengapa Bung Riden mengajukan uji formil. Bung Riden, silakan, waktu Anda 5-7 menit. Ya, terima kasih pemirsa dan para pendengar yang streaming di media KSP ini. Saya Riden Hatam Aziz, salah seorang yang mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu hal yang paling mendasar, yang paling fundamental kami melakukan uji formil ini, pertama, saya salah seorang dengan kawan-kawan yang lain yang ikut dari awal, yang tahu persis bagaimana proses pembentukan atau pembuatan undang-undang yang pada akhirnya oleh pemerintah dikasih nomor 11 tahun 2020 ya. Proses yang sangat tidak fair, proses yang sangat tidak memenuhi unsur-unsur kaidah-kaidah apa yang sudah ditetapkan dalam bagaimana cara membentuk undang-undang di Republik Indonesia ini. Nah, kemudian juga lebih jauh dari itu, hari ini ya, anggota kami sudah banyak yang terdampak daripada Undang-Undang 11 tahun 2020. Bung Riden, maaf saya potong, menarik itu. Bung Riden tadi mengatakan di tengah Omnibus Law belum bisa menjawab tantangan akan menarik investasi, kata Bang Rizal Ramli, dan juga malah membuat nasib buruh terpuruk. Bung Riden punya fakta-fakta dan data bahwa beberapa isi pasal-pasal Omnibus Law itu ternyata sudah berjalan, digunakan, dimanfaatkan perusahaan. Bisa dielaborasi lebih detail, Bung Riden? Ya, contoh kasus ya di Tangerang, salah satu PT ya, dia sekarang sudah mem-PHK anggota kami dengan alasan kondisi perusahaan tidak baik, ya, produksinya berkurang, padahal proses pilotnya belum berjalan, proses hukumnya belum berjalan, tapi dia sudah menawarkan kepada para pekerjanya hanya mendapatkan 0,5 ya tentang 0,5 aturan. Ya, 0,5 aturan. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Nah, ini padahal perusahaan itu secara umum memang betul ada sedikit penurunan. Tapi kan kalau yang namanya yang di 11 2020 tadi kan harusnya kan dinyatakan pilot dulu. Ini belum dinyatakan pilot pun dia sudah menawarkan itu. Udah pakai pesawat 0,5 kali tadi. Nah, ini faktanya ya, ini faktanya. Kemudian juga ada ya beberapa perusahaan juga di Tangerang, ya saya sebut di Tangerang ya, juga melakukan penawaran-penawaran dengan tanda petik ya, menakut-nakuti nanti Omnibus Law juga seperti ini, Omnibus Law pesangonnya hanya seperti ini, daripada nanti akan mendapatkan lebih sedikit kan gitu, maka pesangonnya lebih sedikit, maka sebaiknya sekarang saya lebih bagus, saya kasih hanya mendapatkan satu kali peraturan undang-undang. Dan setelah dia dipecat, dia harus kembali lagi dengan status kontrak. Nah, dengan demikian maka itulah latar belakang kenapa saya dan beberapa rekan 4 orang mengajukan uji formil ini. Ya, karena sudah terdampak secara konstitusional dan merugikan sangat ya, kalau bisa merugikan sangat merugikan ya terhadap Undang-Undang 11 2020. Padahal logikanya adalah karena undang-undang ini masih disengketakan oleh semua pihak, maksudnya pihak buruh, harusnya kan tidak berlaku
minimalnya tidak berlaku secara umumnya. Saya paham memang itu sudah menjadi hukum positif. Tapi ketika sesuatu yang masih disengketakan, dan itu setidaknya harusnya direm dulu. Harusnya menunggu hasil keputusan dulu dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian satu lagi pertanyaan yang menarik adalah, kenapa sih outsourcing itu disorot sekali oleh kalangan buruh? Apa kerugian-kerugian buruh yang bekerja melalui outsourcing? Apakah dia harus membayar atau apa? Bisa dielaborasi? Sebetulnya terkait dengan pasal outsourcing ini, waktu proses Undang-Undang 13 2003 pun kami sudah sangat menolak. Kami sudah sangat tegas menolak tentang outsourcing itu. Kenapa? Karena yang pertama adalah kami ini hubungan kerjanya tidak langsung kepada si pemilik pekerjaan, pemilik kerja. Jadi kami ini melalui agen. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang fundamental. Konteks hubungan kerja itu yang paling prinsip adalah status hubungan kerja. Nah, jadi kalau status kami adalah outsource dengan agen itu, maka sangat-sangat lemah. Kalau ibarat saya selalu mengilustrasikan, ibarat bangunan itu status itu pondasi. Status hubungan kerja itu pondasi. Kalau pondasinya kuat, pondasinya bagus, otomatis ke atasnya bangunan yang lain juga bagus. Bagaimana dengan upahnya, Bung Riden? Nah, tadi yang saya bilang, karena statusnya ini sangat lemah, maka terkait dengan upahnya pun itu sangat rentan. Hanya sebagian kecil saja ketika hubungan kerja outsourcing dia mendapatkan upah UMK. Apalagi upah berkala dan segala macam itu nanti ya tidak ada sama sekali. Upah UMK saja kadang masih dipotong. Nah ini saya bicara sudah masuk kerja. Apa proses kalau mereka masuk bayar? Ya ini saya mau masuk ke sana. Proses mau masuknya pun dia harus bayar. Berapa itu ya kira-kira? Ya sekarang kalau saya dapat cerita dari kawan-kawan di lapangan itu kisarannya antara 2 sampai 4 juta. Jadi tergantung juga perusahaan yang disasar gitu. Itu minimalnya 2 sampai 4 juta. Dan mereka dikontrak berapa lama oleh agen outsourcing? Untuk 2 sampai 3 4 juta tadi. Nah, rata-rata itu yang paling lama adalah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi artinya kalau dia membayar katakanlah 4 juta, kemudian UMK-nya rata-rata juga kalau di Tangerang itu sekarang 4 jutaan. Kalau dia bekerja 6 bulan, maka sesungguhnya dia hanya mendapat upah 5 bulan. Ya. Hanya mendapatkan upah 5 bulan. Betul. Nah, artinya 1 bulan itu untuk membayar potongan tadi. Ya. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan sangat rentan sekali kalau hubungan kerja melalui outsourcing tadi, melalui agen. Itulah tambahan atau itulah faktor-faktor lainnya yang kita kenapa menolak Undang-Undang 11 tahun 2020. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita pelajari beberapa pandangan-pandangan buruh. Omnibus Law ini membuka ruang pemagangan jauh lebih rendah yang dengan kedok pemagangan sebenarnya mereka adalah outsourcing. Apa benar di lapangan begitu, Bung Riden? Ya, melihat fakta-fakta yang ada pasca disahkannya Omnibus Law 5 Oktober 2020 itu per Desember 2020 kami sudah menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa pemagangan dengan alih-alih pemagangan, alih-alih menaikkan skill, tapi sesungguhnya dia bekerja di lapangan. Kemudian juga outsourcing, outsourcing sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan. Karena kan di Omnibus Law 11 2020 itu jenis pekerjaan tadi sudah tidak ada dibatasi seperti 13 2020 atau 2023. Artinya mereka sebenarnya outsourcing tapi menggunakan label pemagangan. Dan hanya dibayar apa kemudian? Kalau yang fakta yang kami temukan, misalkan di Kerawang, juga ada juga di Bekasi dan juga ada di Serang, itu mereka istilahnya disebutnya ada uang saku. Hanya transport dan uang makan dong ya? Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi dalam artian yang dia lakukan, walaupun dia statusnya magang, adalah sama dengan orang yang bekerja di situ. Nah ini kenapa kami sangat keras menolak Undang-Undang 11 tahun 2020. Karena dampaknya sudah kami rasakan sekarang. Dampaknya sudah kami rasakan. Saya rasa itu. Riden Hatam Aziz, Presiden DPP SPLI. Terima kasih Bu Riden Hatam Aziz.